Ya, di awal kemunculannya, Muse ini banyak yang bilang mirip sama Radiohead. Ya, makanya pada waktu itu label-label yang ada di Inggris itu nggak mau bekerja sama dengan Muse. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, di video ini kita bakal bahas sebuah band ya sesuai dengan judul dan thumbnailnya. Ya, saya yakin banget sampai sekarang fans-fansnya Muse ini masih banyak, terutama yang ada di Indonesia. Ya, setuju nggak kalau misalnya Muse ini udah masuk ke kategori band legend? Yuk, kita bahas. Ya, buat yang belum tahu nih, Muse adalah grup musik rock alternatif asal Inggris. Band ini terbentuk pada tahun 94 dengan anggotanya yang terdiri dari Matthew Bellamy di vokal utama, gitar sama piano, terus ada Christopher Wolstenholme di bass dan backing vokal, dan di drum ada Dominic Howard. Dan Muse sendiri memiliki genre musik yang memadukan rock progresif, musik klasik, dan elektronik. Ya, awalnya mereka bermain di band yang berbeda pada saat masih di Tynemouth Community College di awal tahun 90-an. Setelah Matthew Bellamy berhasil lulus audisi untuk posisi gitaris di band miliknya Dominic Howard yang bernama Kenneth Mayhem, mereka mengganti nama band tersebut menjadi Gothic Plug dan meminta Chris Wolstenholme yang pada saat itu bermain drum untuk Fix Penalty untuk belajar bermain drum. Dan Chris pun setuju. Dan Matt Bellamy pun menjadi penyanyi dan penulis lagu untuk band. Mereka kembali berganti nama menjadi Rocket Baby Dolls yang mengusung gaya rock gothic glam. Di tahun 94, Rocket Baby Doll memenangkan kontes antar band lokal. Pada saat itu, mereka tampil sambil menghancurkan instrumen mereka. Ya, Bellamy sempat bilang, seharusnya itu adalah sebuah protes, sebuah pernyataan. Jadi, saat kami benar-benar menang, itu adalah kejutan besar. Setelah itu, kami mulai serius, katanya. Dan tidak lama setelah itu, mereka mengganti nama bandnya menjadi Muse dan pindah dari Tynemouth. Nama Muse sendiri terinspirasi dari guru seninya Bellamy, Samuel Theon. Mereka suka dengan nama ini karena pendek dan terlihat bagus di poster. Dan setelah beberapa tahun membangun komunitas penggemar, Muse mulai memainkan konser-konser pertama mereka di London dan Manchester. Band ini lalu bertemu dengan Dennis Smith, pemilik perusahaan rekaman Sawmills. Dan termasuk di dalamnya juga ada Sabta Jeffrey yang bermarkas di Cornwall, Inggris. Dennis Smith ya boleh dibilang bukan orang asing bagi para personil Muse. Dia telah melihat bagaimana anak-anak ini tumbuh dewasa karena dia juga saling mengenal dengan orang tua mereka. Dan pertemuan ini akhirnya dilanjutkan dengan rekaman resmi pertama Muse, yaitu sebuah mini album dengan label Sawmills yang bernama Dangerous di tahun 98 dan diproduseri oleh Paul Reeve. Dan dilanjutkan dengan mini album kedua mereka dengan judul Muscle Museum pada 11 Januari tahun 99 yang meraih peringkat ketiga pada tangga musik indie dan mulai mendapatkan perhatian dari seorang jurnalis Inggris yang cukup berpengaruh yang bernama Steve Lamacq serta majalah musik mingguan Inggris NME. Dennis lalu membantu membangun perusahaan musik yang bernama Taste Media yang dibuat khusus untuk Muse. Ya, Muse sendiri menggunakan label ini untuk 3 album pertama mereka. Yuk, oke lanjut. Dan hal ini merupakan hal yang sangat menguntungkan untuk Muse karena mereka dapat mempertahankan keunikan musik mereka pada awal karir. Dan walaupun EP kedua mereka cukup sukses, tapi banyak perusahaan rekaman Inggris masih belum mau untuk bekerja sama dengan Muse. Dan apalagi pada saat itu banyak orang-orang di industri musik yang menganggap Muse terlalu mirip dengan Radiohead, layaknya band-band baru Inggris yang lain pada saat itu. Namun, sebuah label asal Amerika Serikat yang bernama Maverick Records mengajak dan mempromosikan Muse untuk tampil beberapa kali di Amerika, hingga akhirnya mengontrak mereka pada tanggal 24 Desember tahun 98. Dan sepulangnya dari Amerika, Taste Media mendapatkan kontrak untuk Muse di perusahaan-perusahaan rekaman di Eropa dan Australia. Dan pada akhirnya, seorang produser yang bernama John Leckie yang juga menjadi produser album untuk Radiohead, Stone Roses, Weird Al Yankovic, dan The Verve dijadikan sebagai produser album pertama Muse yang berjudul So Beast, yang berisikan lagu-lagu dengan lirik tentang hubungan dan kesulitan mereka dalam membangun diri di kampung halaman. Peluncuran album ini diikuti dengan penampilan pendukung untuk tur Foo Fighters dan Red Hot Chili Peppers di Amerika Serikat. Pada tahun 99 dan 2000, Muse bermain di beberapa festival musik di Eropa dan Australia dan mengumpulkan banyak penggemar baru di Eropa Barat. Album kedua mereka, Origin of Symmetry, yang masih dengan John Leckie sebagai produser dengan musik yang lebih berat dan lebih gelap, ditambah dengan suara bass yang dalam dan berdistorsi. Muse juga bereksperimen dengan alat-alat musik yang tidak biasa digunakan, ya seperti organ gereja, melotron, dan peralatan
peralatan perkusi sebagai tambahan. Muse lebih banyak mengandalkan suara tingginya Bellamy dengan alunan arpeggio gitar dan permainan piano, dan hal ini terinspirasi dari gaya romantisme khususnya seorang musikus Rusia yang bernama Sergei Rachmaninov dan Tchaikovsky. Ya bener gak tuh bacanya? Oke, beberapa lagu seperti Space Dementia memiliki unsur klasik yang lebih kental oleh musik Rachmaninov. Bellamy juga mengatakan salah satu pengaruhnya datang dari Jimi Hendrix dan Tom Morello. Album ini juga diisi dengan sebuah lagu lawas yang didaur ulang dengan judul Feeling Good, sebuah lagu miliknya Anthony Newley dan Leslie Bricusse yang dipopulerkan oleh Nina Simone. Origin of Symmetry mendapat respon yang beragam dari berbagai kritikus musik. Dean Carlson dari AllMusic menilai permainan Muse terlalu menyerupai Radiohead dan menganggap lagu-lagu mereka terlalu berlebihan dan sulit diterima. Sebaliknya, Roger Martin dari NME memberikan nilai 9 dari 10 untuk album ini, mengomentari sisi yang gelap dan berani dari Muse, bahkan menilai bahwa Bellamy lebih gila dari Thom Yorke. Album ini berpotensi untuk membuat Muse semakin terkenal di Amerika Serikat, tapi Maverick tidak setuju dengan gaya vokal Bellamy yang dianggap tidak cocok untuk kebutuhan radio dan meminta Muse untuk mengubah beberapa lagu mereka sebelum dirilis di Amerika Serikat, dan Muse pun menolak permintaan tersebut dan meninggalkan perusahaan rekaman Maverick yang mengakibatkan tidak dirilisnya album Origin of Symmetry ini di Amerika. Ya, walaupun akhirnya album ini dirilis di Amerika pada tanggal 20 September tahun 2005 setelah Muse kontrak dengan Warner. Ya, oke lanjut. Penampilan Muse selama mempromosikan album Origin of Symmetry berhasil menarik banyak penggemar dan secara tidak langsung membangun reputasi Muse sebagai band dengan penampilan live yang luar biasa. Dan pastinya, reputasi ini membawa Muse untuk merilis Hula Baloo Soundtrack, sebuah DVD yang berisi penampilan mereka di Les Zénith di Paris, Prancis pada tahun 2001. Lalu, secara bersamaan, mereka juga merilis double album yang berisi side B dari rekaman penampilan di Les Zénith, dengan side A berisi 2 lagu baru, yaitu Dead Star dan In Your World. Pada edisi Februari tahun 2006, majalah Q Magazine menempatkan album Origin of Symmetry di peringkat ke-74 pada daftar 100 album terbaik sepanjang masa menurut penggemar. Album ketiga mereka, Absolution, yang kali ini diproduksi oleh Rich Costey, diluncurkan pada tahun 2003 dan meraih nomor debut 1 di Inggris. Album ini menghasilkan single pertama yang masuk ke dalam 10 top hits dengan judul Time Is Running Out dan menyusul di 20 top hits dengan Hysteria, Sing for Absolution, dan Butterflies and Hurricanes. Ya, ini album yang paling akrab sepertinya dengan anak-anak band pada zaman itu ya. Time Is Running Out, Hysteria itu jadi lagu wajib buat anak-anak band alternatif di tahun itu. Oke, lanjut. Dan Muse kemudian melakukan tur internasional pertama mereka. Tur ini dilakukan sekitar 1 tahun. Mereka mengunjungi Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, dan Prancis. Band ini juga sempat tampil di Festival Glastonbury pada Juni tahun 2004. Muse menggambarkan konser ini sebagai konser terbaik dalam hidup kami. Namun bagi sang drummer Dominic Howard, festival ini juga meninggalkan sebuah kenangan sedih yang takkan terlupakan. Sang ayah William Howard yang juga berada di festival untuk melihat penampilannya meninggal karena serangan jantung setelah penampilan band. Single Butterflies and Hurricanes didedikasikan untuk ayah Howard, dan mereka memenangkan 2 penghargaan MTV Eropa termasuk Best Alternative Act dan Q Award untuk Best Live Act. Muse juga menerima penghargaan sebagai Best Live Act pada Brit Award tahun 2005. Dan di tahun 2003, band menuntut Nestle karena menggunakan lagu cover Feeling Good versi band ini pada sebuah iklan untuk Nescafe tanpa izin band. Mereka mendapatkan uang kompensasi sebesar 500.000 pound sterling dan menyumbangkannya untuk Oxfam, sebuah yayasan nirlaba yang bergerak di bidang pengentasan kemiskinan. Ya, lanjut. Pada 12 Desember tahun 2005, mereka merilis DVD Absolution Tour. Rilisan resmi berisi editan Festival Glastonbury 2004 yang sebelumnya berisi cuplikan dari London Earls Court, Wembley Arena, dan Teater Wiltern di Los Angeles. Pada tahun 2006, Muse merilis album keempat mereka, Black Holes and Revelations, diproduksi oleh Muse dan Rich Costey. Judul dan tema album ini adalah hasil dari ketertarikan mereka dengan fiksi ilmiah dan kemarahan politik. Album ini mencapai nomor 1 di Inggris, sebagian besar Eropa, dan Australia. Dan album ini juga sukses di Amerika Serikat, mencapai nomor 9 di chart album Billboard 200. Dan band ini menghabiskan bulan November dan Desember tahun 2006 untuk tur Eropa dengan Noisettes, band asal Inggris, sebagai pendukung tur. Tur dilakukan di Australia, Selandia
Baru dan Asia Tenggara pada awal tahun 2007 dan sempat konser di Indonesia pada tanggal 23 Februari tahun 2007 sebelum kembali ke Inggris. Ya, mungkin pertunjukan terbesar mereka sampai saat ini adalah pertunjukan yang diadakan di Stadion Wembley yang saat itu baru dibangun kembali pada tanggal 16 dan 17 Juni tahun 2007. Konser Wembley direkam untuk sebuah DVD atau CD yang berjudul Heart, dan pada proses perekaman album kelima, The Resistance, Wolstenholme masuk rehabilitasi untuk mengatasi kecanduan alkohol yang mengancam masa depan band. Ya, Howard sempat bilang, katanya, saya selalu percaya pada integritas band dan tetap bersatu. Ada sesuatu tentang fakta bahwa kami semua tumbuh bersama. Kami telah bersama selama 18 tahun sekarang, yang berarti lebih dari separuh hidup kami, lanjutnya. Dan album ini adalah album pertama yang diproduksi oleh Muse. Album ini menduduki puncak tangga album di 19 negara, yang otomatis menjadi album ketiga Muse yang menduduki puncak di Inggris dan mencapai peringkat 3 di Billboard 200. Pada tanggal 6 Juni tahun 2012, Muse merilis sebuah cuplikan untuk album berikutnya, The Second Law, dengan hitungan mundur di website mereka. Single pertama dari album ini berjudul Survival, merupakan lagu resmi Olimpiade musim panas London tahun 2012. Muse membawakannya pada upacara penutupan Olimpiade. Dan single kedua mereka dengan judul Madness dirilis pada tanggal 20 Agustus tahun 2012 dengan video musik pada tanggal 5 September, dan The Second Law dirilis di seluruh dunia pada tanggal 1 Oktober, dan pada tanggal 2 Oktober 2012 di Amerika Serikat. Album ini mencapai nomor 1 di UK Album Chart dan nomor 2 di US Billboard 200. Lagu Madness mendapatkan nominasi di kategori rock terbaik, dan album ini dinominasikan untuk album rock terbaik di Grammy Award yang ke-55 di tahun 2013. Dan Rolling Stone sendiri, ya majalah Rolling Stone ya, sempat bilang kalau di era ekspektasi yang semakin berkurang, Muse membuat lagu-lagu yang menghancurkan stadion yang memadukan warisan Queen, King Crimson, Led Zeppelin, dan Radiohead, sambil membuat hampir semua band saat ini terlihat kecil, katanya Rolling Stone. Ya, dan Muse mulai menulis album ketujuh mereka segera setelah konser di Roma. Band ini merasa bahwa sisi elektronik dari musik mereka menjadi terlalu dominan dan ingin kembali ke suara rock yang lebih sederhana. Band ini bekerja sama dengan produser Robert John Mute Lange. Rekaman dilakukan di Vancouver Warehouse Studio dari Oktober 2014 hingga April 2015. Muse mengumumkan album ketujuh mereka dengan nama Drones pada tanggal 11 Maret tahun 2015, dan besoknya mereka merilis video liriknya untuk Psycho di YouTube mereka. Dan lagu tersebut bisa di-download dan juga dengan pre-order album, dan single Dead Inside dirilis pada tanggal 23 Maret. Dari tanggal 15 Maret sampai 16 Mei, Muse memulai tur singkat di tempat-tempat kecil di seluruh Inggris dan Amerika Serikat yang disebut Psycho Tour. Dan akhirnya Drone dirilis pada tanggal 8 Juni tahun 2015. Sebuah album dengan konsep tentang dehumanisasi, peperangan modern. Seperti yang mereka bilang, album ini kembali ke suara rock yang lebih sederhana dan eksperimentasi genre. Pada tanggal 15 Februari tahun 2016, Drones memenangkan Grammy Awards untuk album rock terbaik di Grammy Awards ke-58. Dan ya, menang terus nih. Dan di tahun 2017, Muse melakukan tur di Amerika yang didukung oleh 30 Seconds to Mars dan PVRIS. Howard mengatakan pada bulan Februari bahwa band telah kembali ke studio, dan pada tanggal 18 Mei, Muse merilis Dig Down, single pertama dari album ke-8. Single kedua dirilis pada tanggal 15 Februari tahun 2018, disertai dengan video musik bergaya tahun 80-an. Dan pada tanggal 24 Februari, mereka bermain di La Cigale, Prancis, dengan daftar lagu yang dipilih langsung oleh para penggemarnya secara daring. Sebuah video konser Muse, Drones World Tour, dirilis di bioskop-bioskop di seluruh dunia pada tanggal 12 Juli tahun 2018. Wah, gila ya, ini bener-bener niat gitu, timnya dan bandnya. Ya, ini kunci ya, kalau misalnya teman-teman sekarang lagi berusaha atau lagi berjuang di dunia perbenan, ya kalau bisa bikin tim yang solid, terutama tim manajemen yang ada di belakang yang selalu ngurusin band kita. Ya, karena biar bagaimanapun, kalau cuma ngandelin para anggota band, ya percaya deh, nggak kemana-mana. Oke, ya ini saran doang sih. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 19 Juli tahun 2018, Muse merilis single ketiga dari album mereka yang akan datang, yang berjudul Something Human. Dan pada tanggal 30 Agustus 2018, mereka mengumumkan album studio ke-8 yang berjudul Simulation Theory yang akan dirilis pada tanggal 9 November. Lanjut lagi, pada bulan Desember tahun 2019, Muse merilis Origin of Muse, sebuah box set yang terdiri dari versi remaster dari Showbiz dan Origin of Symmetry, ditambah materi yang belum pernah dirilis sebelumnya. Dan dari tahun 2019 sampai tahun 2022, sepertinya mereka ya mungkin melakukan hal-hal pribadi ya, atau mungkin tur-tur kecil atau main secara live gitu. Tapi ya, waktu itu
juga pandemi kan, karena aktivitas Muse kembali terjadi pada tanggal 13 Januari tahun 2022. Ya, Muse merilis single Won't Stand Down yang menandai kembalinya mereka dengan sound mereka yang dulu, sound saat mereka memulai karirnya. Dan pada tanggal 17 Maret tahun 2022, Muse mengumumkan album ke-9 mereka, Will of the People, dengan tanggal rilis 26 Agustus tahun 2022. Dan menjelang perilisan album tersebut, band ini merilis 4 single lagi dengan judul Compliance, Will of the People, Kill or Be Killed, dan You Make Me Feel It's a Halloween. Dan mereka melakukan tur dunia untuk Will of the People yang dimulai pada April tahun 2022. Ya sepertinya nggak banyak apa, kalau awal kan namanya mukadimah, kalau akhir apa namanya ya? Ya penutup, ya nggak banyak penutup ya di cerita kali ini, maksudnya di video kali ini, karena ya sepertinya cukup lumayan panjang ya, dan kayak yang saya bilang tadi. Oke, kalau teman-teman sendiri apa nih album terbaik, dan ya sepertinya pastinya sampai sekarang ini lagu-lagu kayak Time Is Running Out, terus Hysteria, terus Supermassive Black Hole, terus apa lagi, Night of Sidonia, ya banyak lagi ya, pastinya masih masuk ke dalam playlist kita nih. Ya teman-teman sendiri gimana nih? Menurut teman-teman apa album terbaik dari Muse? Ya walaupun saya yakin para fansnya pasti bakal bilang semua album Muse itu adalah album yang terbaik ya, dan saya pun setuju. Oke, ya udahlah, daripada makin lama saya tutup aja videonya, dan kita bertemu lagi insya Allah di video berikutnya. Ya, saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.